Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahauddin Ashum MPD dan juga teman-teman PAIA yang saya cintai. Di sini saya Mardiatus Sairah, NIM 25, kelas PAIA, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sifat Kepribadian Pendidik, Menghilangkan Jarak atau GAP dengan peserta didik sesuai dengan Sunan An-Nasa'i nomor 40. Langsung saja ke latar belakang. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang baik terlebih dahulu daripada anak didiknya, karena pendidik tugasnya adalah mendidik dan mengajar maupun mengarahkan anak didiknya menuju keberhasilan tujuan yang dicita-citakan, yaitu memiliki kepribadian yang takwa kepada Allah. Sulit rasanya seorang pendidik mampu membawa anak didiknya menuju keberhasilan jika seorang pendidik tidak memiliki sifat-sifat kepribadian tersebut. Selain itu, seorang pendidik juga harus memiliki beberapa syarat, yaitu harus beriman dan bertakwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani, dan juga berperilaku baik berakhlakul karimah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis terhadap salah satu hadis An-Nasa'i nomor 40 yang memuat tentang sifat kepribadian pendidik, menghilangkan jarak atau GAP dengan peserta didik, sesuai dengan metode yang telah diberikan dalam mata kuliah Bahsul Kutub. Selanjutnya, yang pertama, pembahasan kritik sanas. Hadis Imam Nasa'i nomor 40 bisa dibaca sendiri, yang artinya telah mengabarkan kepada kami Yakub bin Ibrahim, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, yaitu Ibnu Sa'id, dari Muhammad bin Ajlan berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Qaqqa dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, aku bagi kalian seperti seorang ayah. Aku mengajari kalian apabila kalian hendak pergi ke WC, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Serta jangan bersuci dengan tangan kanan. Beliau juga memerintahkan untuk bersuci dengan 3 batu. Beliau melarang bersuci dengan kotoran hewan dan tulang. Kemudian dari hadis di atas terdapat urutan-urutan sanad sebagai berikut. Yang pertama ada Yakub bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id, kemudian Muhammad bin Ajlan, lalu Al-Qaqqa, kemudian Abu Shalih, dan juga Abu Hurairah. Biografi perawinya bisa dilihat di makalah. Yang kedua ada kritik eidetis. Yang pertama ada kajian linguistik. Kajian linguistiknya ini ada dari lafal ana lakum mithlul walid. Ana itu musyabbabih, mithlu ada tashbih, dan al-walidi wajah tashbih. Kemudian ada fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha. Kalimat tersebut terdapat badi, yaitu badi mutabaqah atau tibak. Masuk ke dalam kategori tibak ijab karena antara kata fal yastaqbil dan wala yastadbir maknanya saling berlawanan. Yang satu menghadap dan yang satunya membelakangnya. Pengertian tibak sendiri yaitu mengumpulkan dua perkara yang berupa perbandingan di dalam satu jumlah. Tibak ini sendiri dibagi menjadi dua, ada tibak ijab dan juga tibak salaf. Contoh dari tibak ijab, innallaha yuhyi wa yumit, lawan kata yuhyi dengan yumit. Kemudian tibak salaf yaitu kumpulnya musbat dan manfi atau amar dan nahi, contohnya la takhshawun nas wakhshawun. Kemudian ada kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafal maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir serupa dengan pembahasan hadis Nasa'i nomor 40. Di antaranya ada hadis Bukhari nomor 141, kemudian ada hadis Muslim nomor 389, ada hadis Malik nomor 40, dan juga ada hadis dari Mi nomor 662. Kemudian ada kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasi makna hadis dengan petunjuk Al-Quran yang berkaitan dengan hadis Nasa'i nomor 40. Di antara ayat-ayat yang pembahasannya seperti
hadis Nasai ini ada Al-Maidah, Quran surah Al-Maidah ayat 6, Quran surah Al-Imran ayat 159, kemudian ada Quran surah Al-A'raf ayat 68, dan juga Quran surah An-Nahl ayat 43. Kemudian ada kajian analitis realitas historis. Asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Ketika ada usaha memahami suatu hadis, tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, tetapi juga harus melihat konteksnya, khususnya hadis yang mempunyai asbabul wurud. Ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis, perlu memperhatikan konteks historisnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi, dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya, dan perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai asbabul wurud. Hadis yang tidak mempunyai asbabul wurud bisa jadi terdapat pada hadis sebelumnya atau sesudahnya. Sebagian hadis mempunyai asbabul wurud khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Akan tetapi dalam penelusuran penulis belum menemukan asbabul wurud hadis Sunan An-Nasai nomor 40. Kemudian analisis generalisasi atau analisis kandungan metode pendidikan. Maksud dari hadis An-Nasai nomor 40 ini dapat kita pahami bahwa pendidik harus bisa mengakrabkan dirinya dengan anak didiknya dengan cara memberikan perhatian kepada anak didiknya seperti orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya. Dalam hadis ini terdapat bagian, sesungguhnya aku bagi kalian laksana ayah bagi anaknya, menunjukkan bahwa dalam mendidik dan mengajar umat tentang tuntutan Islam Rasulullah sama seperti orang tua kepada anaknya. Dalam hal kasih sayang bukan kekerasan. Dalam diri seorang guru seharusnya tercermin dua sosok yang saling mendukung, yaitu sosok sebagai orang tua dan sosok sebagai pendidik. Belayan kasih dan sayang adalah naluri orang tua yang sangat diharapkan oleh anak. Sama halnya belayan kasih dan sayang seorang guru, selain memiliki sifat penuh kasih sayang, pendidik juga harus memiliki sifat adil dan bijak. Kemudian ada kritik praksisnya. Di antaranya, yang pertama, seorang pendidik baik guru maupun orang tua harus bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam segala hal. Yang kedua, ada seorang pendidik harus memperlakukan anak didik dengan penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Yang ketiga, anak berhak menerima keadilan, tetapi makna keadilan yang sesungguhnya tidak selalu diartikan sama. Kemudian yang keempat ada kesungguhan para sahabat pada ilmu atau hukum Islam ketika dihadapkan pada permasalahan selalu bertanya kepada Nabi atau dipersaksikannya. Dan kesimpulannya, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harusnya memiliki kepribadian yang baik, yang patut dijadikan contoh oleh anak didiknya. Pendidik harus bisa mengakrabkan dirinya dengan anak didiknya dengan cara memberikan perhatian kepada anak didiknya, seperti orang tua yang memberikan perhatian kepada anaknya. Seorang pendidik juga dalam mendidik dan mengajari anak didiknya harus dengan kasih sayang, bukan kekerasan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam mengajari dan mendidik para umat tentang tuntutan Islam dengan kasih sayang. Sekian dari presentasi saya, kelompok 22. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.